Persoalannya adalah, kenapa setiap tanggal 17 Agustus jalanan di Indonesia bisa berubah jadi lautan manusia? Kenapa lomba gerak jalan ini selalu ditunggu-tunggu masyarakat, dari kota besar sampai pelosok desa? Apakah ini cuma soal olahraga, atau ada makna yang lebih dalam yang bikin semua orang rela turun ke jalan demi merayakan kemerdekaan? Hari ini kita akan bicara tentang satu tradisi yang cuma ada di Indonesia. Tradisi yang penuh tawa, penuh semangat, tapi juga penuh makna. Inilah lomba gerak jalan. Setiap 17 Agustus, jalanan bukan lagi sekadar tempat kendaraan lewat. Jalanan berubah jadi panggung rakyat. Pelajar dengan seragamnya, pegawai dengan kostumnya, sampai ibu-ibu PKK dengan kreativitasnya, semuanya berbaris. Langkah demi langkah diiringi sorakan penonton di kanan kiri jalan. Mereka bukan cuma berjalan, tapi membawa semangat. Seolah-olah setiap hentakan kaki adalah tanda bahwa kemerdekaan ini harus terus dijaga. Dan disinilah indahnya, gerak jalan bukan lomba yang eksklusif, bukan untuk kalangan tertentu. Ini adalah lomba rakyat. Dari anak-anak sampai orang tua, dari yang serius sampai yang cuma mau lucu-lucuan, semua bisa ikut. Jalanan pun mendadak jadi ruang kebersamaan, ruang persatuan. Begitu, masalah cantik itu Smansel yang punya. Jual balik kita bisa, coba kasih effortnya saja. Kalau cocok bisa datang ke selah. Seju, Stella cuek baru malu. Ada ini ngocok abang yang layu. Seju, Stella cuek baru malu. Ada ini mau biar ada yang rayu. Posisi dulu pacar baru. Baju baru, celana baru, sepatu baru, pakai sop tangan baru, dan topi juga baru. Yang penting rambut style baru, biar tak ada pasangan. Yang penting kita sudah tampil, kita tampil beda. Smansel tampil beda, 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 kita tampil beda. Siap? Tapi tunggu dulu, lomba gerak jalan bukan cuma soal baris berbaris yang kaku. Di banyak tempat, kreativitas peserta meledak. Ada yang pakai seragam resmi, rapi, berbaris dengan penuh disiplin. Tapi ada juga yang datang dengan kostum nyeleneh. Ada yang pakai seragam tentara tapi wajahnya dicat kocak. Ada yang pakai pakaian adat, bahkan ada yang tampil dengan dandanan ala superhero. Dan hasilnya, penonton meledak tawa. Gerak jalan pun jadi tontonan yang menghibur, bukan sekadar perlombaan. Disinilah terlihat sisi lain bangsa ini, bangsa yang bisa tertawa bersama di tengah keseriusan merayakan kemerdekaan. Lucu, iya. Heboh, jelas. Tapi justru dari situlah muncul rasa bangga. Karena di balik tawa ada cinta pada tanah air yang diekspresikan dengan cara sederhana, tapi bermakna. Satu,
Lebih dalam lagi, lomba gerak jalan punya makna simbolis. Setiap langkah kaki yang diayunkan, setiap hentakan yang terdengar di aspal adalah simbol perjalanan bangsa ini. Dari perjuangan para pahlawan hingga langkah rakyat hari ini untuk terus maju ke depan. Kita bisa lihat bagaimana semangat gotong royong dan kebersamaan begitu terasa. Satu tim tidak akan rapi kalau hanya satu orang yang berjalan benar. Semua harus kompak, semua harus selaras. Bukankah itu cerminan kehidupan berbangsa? Kemerdekaan ini hanya bisa dijaga kalau kita berjalan bersama, bukan sendiri-sendiri. Dan itulah kenapa lomba gerak jalan jadi lebih dari sekadar tradisi. Ia adalah simbol bahwa kemerdekaan bukan hanya tentang masa lalu, tapi tentang bagaimana kita melangkah hari ini menuju masa depan yang lebih baik. Nah, ini lumayan ini. Nomor urut 078. Oh, bagus sekali lenggak-lenggoknya ya. Ibu dari SMA mana ini, Bu? Oh, dari Alia. Oh, bisa juara kayaknya nih, Bu. Ya, oh tinggi sekali. Ya, cantik-cantik. Roknya perbaiki deh. Gerak jalan kol. Kenapa ada bayar? Berdamai dengan apa yang terjadi. Kunci dari Oke, semangat. Senyum mutu. Maka jelaslah, lomba gerak jalan setiap 17 Agustus bukan cuma hiburan tahunan. Ia adalah cermin persatuan, wadah kreativitas, dan pengingat bahwa perjuangan belum selesai. Setiap tawa, setiap sorakan, setiap langkah, semuanya adalah bagian dari cara rakyat Indonesia menjaga semangat kemerdekaan. Inilah wajah Indonesia, sederhana, penuh tawa, tapi syarat makna. Akar rasa, dan ini cerita dunia yang belum tentu kamu lihat, tapi bisa kamu dengar. Sampai ketemu di suara selanjutnya. Stay curious and dengerin dunia lewat akar rasa. Silakan tulis pendapatmu di kolom komentar.